Shalom, selamat sore seluruh sidang jemaat GKI Suara Kristus. Puji Tuhan, karena hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan khotbah tentang Paskah. Dan sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta supaya urapan kuasa dari Roh Kudus sendiri yang akan memberkati kehidupan kita, memberikan pengertian yang benar tentang kebenaran firman yang akan sama-sama kita dengar sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami merayakan Paskah. Satu kabar sukacita, satu kabar yang membuat kami semakin yakin bahwa kami tidak salah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, karena kami melihat bahwa Engkau telah menang atas maut, Engkau telah bangkit, menebus setiap dosa kesalahan kami, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Sore hari ini kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran sore hari ini. Biar urapan dan kuasa hikmat daripada-Mu saja yang turun atas hamba-Mu, supaya sore hari ini kami sama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, dan kami semakin mengerti, membuat iman percaya kami semakin tumbuh, semakin kami mengasihi Tuhan, karena kami melihat Engkau adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi kami dengan sepenuh dan segenap jiwa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sambut pemberitaan firman-Mu ini, memberkati sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Tema Paskah tahun ini adalah kebangkitan Yesus memberi hidup yang kekal. Puji Tuhan, sekali lagi di awal pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, saya mewakili gembala, pelayan, pengurus dari Gereja GKI Suara Kristus Surabaya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus yang hidup bagi kita semua. Dia sudah bangkit, menang atas maut, dan Dia menjadi Allah dan Tuhan yang sama-sama kita sembah, yang sama-sama kita puja, yang sama-sama kita yakini Dia adalah satu-satunya juru selamat dan penolong dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, selamat Paskah. Dan bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan hari ini di tahun 2021 kita masih bisa merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan dari kematiannya di atas kayu salib. Sekalipun dalam kondisi bangsa Indonesia yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19, tetapi tahun ini saya berdoa, saya berharap bahwa sidang jemaat Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan dan mendapat berkat yang luar biasa dari kebangkitan Yesus yang sama-sama kita peringati hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita melihat bahwa kejadian yang disebut dengan Paskah di dalam Perjanjian Lama atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan Passover. Dan sekarang kita sering dengar dengan kata-kata Pasah. Paskah kalau dalam bahasa Ibrani adalah Pesah, di mana salah satu perayaan yang cukup penting atau boleh dikatakan yang terpenting di dalam liturgi gerejawi bagi umat Kristiani. Dan Paskah identik dengan Yesus, di mana Paulus menyebutkan sebagai anak domba Paskah. Dan ini dituliskan di
di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 yang berbunyi, "Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Dan kita sama-sama mempercayai bahwa Yesus Kristus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Paskah merayakan hari kebangkitan tersebut. Sehingga saat kita memperingati Paskah, kita memperingati satu peristiwa yang paling sakral dalam hidup Yesus, di mana kejadian ini dicatat di dalam keempat Injil di Perjanjian Baru. Dan bahkan perayaan ini dilakukan oleh umat Kristiani seluruh dunia. Dan ini juga dituliskan di dalam pengakuan iman rasuli yang sering kita ucapkan, kita bacakan dalam liturgi gereja GKI Suara Kristus juga. Kalau saya bacakan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Inilah pengakuan iman kita. Kita mengakui bahwa Yesus memang disalibkan, Dia memang mati, dan Dia memang dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Tetapi pada hari yang ketiga, yaitu hari ini yang kita rayakan sebagai Paskah, Dia bangkit dari antara orang mati. Dan mari kita hari ini merenungkan, kita membaca ayat firman Tuhan yang menceritakan bukti sejarah dari momen kebangkitan Yesus Kristus. Kita baca di dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai 7. Kita baca dalam Injil Matius 28 ayat 1 sampai 7. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Jadi kisah atau momen kebangkitan Yesus Kristus dari kubur dicatat di dalam 4 kitab Injil, di mana di dalam adat istiadat orang Yahudi, ada beberapa wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka datang menuju ke kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah kepada jasad Yesus yang dikubur. Dan kita juga tahu, karena kematian Yesus itu menimbulkan kontroversi yang sangat besar, dan juga kita pada waktu itu kita mendengar bahwa Yesus juga menyatakan pada hari yang ketiga dia akan bangkit, sehingga imam-imam, ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi berkata kepada pemerintahan pada saat itu untuk menjaga kubur Yesus, karena mereka takut mayat Yesus akan diambil atau dicuri oleh murid-muridnya. Dan karena hal-hal seperti ini, kubur Yesus dijaga. Tetapi
Hari yang ketiga, hari pertama minggu itu, saat wanita-wanita akan menengok kubur Yesus, terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, di mana Injil Matius yang kita baca menceritakan bahwa ada malaikat Tuhan yang turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkan batu yang menjadi penutup dari gua kubur Yesus, lalu duduk di atasnya. Dan di kitab Injil yang lain diceritakan adalah 2 orang malaikat yang turun. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini menceritakan bahwa benar ada malaikat Allah yang datang turun di kubur Yesus. Oleh sebab itu, penjaga-penjaga yang sedang menjaga kubur itu menjadi gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Jadi mereka pun melihat peristiwa saat batu itu terguling dan malaikat Allah turun duduk di atas batu itu. Nah, dalam peristiwa ini, wanita-wanita yang sedang datang untuk mengunjungi kubur Yesus, pada saat mereka datang melihat batu itu sudah terguling, dan mereka tidak menjumpai jasad Yesus, malaikat itu menyatakan, jangan takut, sebab malaikat itu tahu bahwa mereka mencari Yesus yang disalibkan. Dan malaikat itu mengingatkan kembali bahwa Yesus tidak ada di sini. Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Silahkan lihat tempat itu berbaring. Di Injil yang lain diceritakan bagaimana kain kafan, kain peluh ada di tempat itu, tetapi jasadnya sudah tidak ada. Karena memang Yesus telah bangkit. Bahkan malaikat itu juga menyatakan, beritakanlah, sampaikan berita ini kepada murid-murid yang lain, bahwa memang Yesus telah bangkit. Dan Yesus mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya itu hal yang dikatakan oleh malaikat itu kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka yang sedang menengok kubur itu. Di sini kita melihat bahwa kisah kebangkitan Yesus itu menjadi satu peristiwa yang luar biasa pada waktu itu. Dan bukti kebangkitan Yesus tidak bisa disangkal lagi, sekalipun orang-orang Farisi, ahli Taurat, bahkan pemerintahan Romawi, mereka bersepakat mengarang cerita, membuat cerita. Mereka membayar orang-orang untuk memberikan berita hoax kalau saat ini, menyebarkan berita yang tidak benar, yang mengatakan dan menyatakan bahwa jasad Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi bukti kebangkitan Yesus tidak bisa disangkal lagi. Mengapa demikian? Yang pertama, kita melihat bahwa kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Bahkan ditulis juga di dalam Perjanjian Lama. Dan ini tidak bisa disangkal lagi. Bagi murid-murid Yesus, bagi pengikut-pengikut Yesus, bahkan bagi orang-orang yang memusuhi Yesus sekalipun, mereka tahu akan nubuatan ini. Mereka tahu akan cerita dan apa yang akan terjadi, bahwa Yesus akan bangkit. Dan mereka melihat kenyataan yang seperti itu. Tetapi musuh-musuh Yesus mengingkari semua itu. Tapi bagi pengikut Yesus, nubuatan tentang kebangkitan Yesus sudah digenapi. Dan bukan hanya itu saja. Bukti kebangkitan Yesus, penampakan kubur yang kosong yang dilihat oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di dalam Injil yang lain disebutkan bahwa Simon Petrus dan Yohanes, murid yang dikasihinya, juga menuju ke kuburan tersebut. Mereka melihat juga bahwa memang tidak ada lagi jasad Yesus di situ. Yang tersisa adalah kain kafan, kain peluh, dan bahwa ada malaikat Allah yang datang di tempat itu dan menyatakan kebenarannya, membuat bukti ini tidak bisa disangkal. Karena para penjaga yang sedang menjaga juga melihat kejadian itu, dan mereka menjadi saksi hidup. Dan bukan hanya sampai di situ, kebangkitan Yesus masih disaksikan oleh banyak orang yang lain, khususnya bagi murid-murid Yesus.
Karena setelah kebangkitan Yesus, Yesus masih menjumpai murid-muridnya, masih menyatakan dirinya, sekalipun dia muncul atau tampil dengan tubuh kemuliaan, tetapi Yesus bisa bercakap-cakap dengan murid-muridnya, bisa makan bersama dengan mereka. Dan bukti kenaikan atau kebangkitan Yesus adalah bahwa kebangkitan dari Yesus Kristus ini membuat satu transformasi yang besar bagi murid-muridnya pada saat itu. Yang sebelumnya mereka takut karena Yesus, guru mereka, disalibkan, mereka menjadi kuat, mereka menjadi berani, mereka menyadari, mereka melihat sebagai saksi hidup bahwa Yesus memang sudah bangkit dari kematian. Dan bukti sejarah juga menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus tidak bisa disangkal lagi. Ada beberapa ayat yang juga mendukung tentang kebangkitan Yesus Kristus ini. Kita baca beberapa ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jika kita percaya bahwa Alkitab ini adalah Allah sendiri, perkataan yang ditulis oleh Paulus kepada sedang jemaat di Korintus menyatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu adalah kebenarannya, sebagai yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Ini bukti yang tidak bisa disangkal lagi. Dalam Yohanes 21 ayat 14, firman Tuhan berkata, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bukan satu kali, dua kali. Dalam Yohanes 21 ayat 14, sudah untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan dalam Matius 27 ayat 53, firman Tuhan berkata, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang yang menyaksikan, mendengar cerita tentang kebenaran tersebut. Dan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32, dengan berani, murid-murid Yesus, rasul-rasul, pada saat itu menyatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Jadi kebangkitan Yesus tidak bisa disangkal lagi. Iman percaya kita sebagai umat Kristiani, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh hidup, percaya kepada Tuhan. Mari hari ini kita sama-sama berkata seperti rasul-rasul dan murid-murid Yesus yang mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 tadi, bahwa Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal ini, kami semua adalah saksi. Kita adalah saksi Kristus. Karena kita benar-benar mempercayai kebangkitan Yesus, di mana kebangkitannya akan memberi kita kehidupan yang kekal. Janji Allah akan digenapi dalam kehidupan kita. Lalu, apa yang menjadi makna kebangkitan Yesus buat kita semua? Yang pertama, ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kita satu jaminan yang pasti, yaitu kehidupan di dalam dunia ini yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan tentang apa? Pengharapan tentang hidup yang kekal. Karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, maka iman percaya kita pun, kita suatu saat nanti, sekalipun tubuh jasmani kita harus mati, jasad kita harus tertanam di dalam kuburan di dunia ini, tetapi roh kita akan kembali dan menempati tempat yang sama dengan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Inilah satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan yang pasti, yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Sehingga
dalam kita mengikut Tuhan Yesus, mari kita memiliki pengharapan yang pasti ini dan kita terus percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Seperti ada lagu pujian yang lama yang biasanya kita nyanyikan pada saat kita melakukan perjamuan kudus, yaitu mengingat kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, di mana lagu pujian ini menyatakan, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Pengharapan kita hanya Yesus saja, dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lalu di ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi karena Yesus bangkit, Dia menang atas maut, maka orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Dia memberi kehidupan yang kekal buat kita semua, maka kepercayaan kita pun juga tidak sia-sia. Bahkan disebutkan kita sudah tidak lagi hidup dalam dosa dan kesalahan kita, karena Yesus sudah menanggung semua di atas kayu salib. Mari kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus, karena kebangkitan Yesus itu memberikan satu pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Lalu yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan dosa dan kematian. Di dalam Roma 6 ayat 9 dan 10, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi Yesus mati dan bangkit untuk mengalahkan dosa dan kematian. Segala dosa kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Tuhan, bahwa Yesus sudah menghapus segala dosa kita. Sehingga saat ini, kalau kita menyadari kehidupan kita yang masih berdosa, karena memang kehidupan di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, khususnya bagaimana kita melawan segala hawa nafsu manusia jasmani kita, bagaimana kita melawan kedagingan kita, perjuangan kita untuk hidup benar, untuk hidup kudus selama kita di dalam dunia, satu perjuangan yang tidak mudah. Tapi kita memiliki pengharapan, kita memiliki kekuatan untuk kita bisa mengalahkan segala kedagingan itu dan hidup di dalam kekudusan Allah. Karena Yesus Kristus sudah mati atas dosa dan atas kematian, sehingga kalaupun maut tidak berkuasa atas Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, dan Yesus sudah naik ke surga, hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Allah Bapa, maka kita pun menerima janji yang sama. Saat kita percaya kepada Yesus yang sudah bangkit dan menang atas maut, maka kebangkitan Yesus Kristus itulah yang akan menjadikan jaminan buat kehidupan kita atas kematian jasmani yang kita alami. Jangan takut terhadap kematian jasmani, karena memang manusia hidup dan akhir dari kehidupan di dunia ini yaitu mengalami kematian. Dan kita tidak bisa
tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan masa waktu hidup kita berakhir dalam dunia ini. Tetapi hari ini, di hari Paskah ini, saya mau nyatakan bahwa kebangkitan Yesus itu untuk mengalahkan dosa dan kematian, sehingga kehidupan yang saat ini kita jalani dengan penuh iman, percaya kepada Tuhan, memberikan jaminan atas kehidupan yang kekal selama-lamanya buat kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sungguh luar biasa makna dari kebangkitan Yesus Kristus. So, setiap kali kita mengingat kematian dan kebangkitan Yesus ini, menjadi satu inspirasi buat kita, menjadi satu penyemangat untuk kita tidak menyerah dalam kehidupan ini. Yang ketiga, makna dari kebangkitan Yesus adalah supaya kita tidak menyerah di dalam menjalani kehidupan ini. Saya tahu setiap dari kita harus berjuang dalam kehidupan ini. Setiap kita yang masih hidup dalam dunia ini pasti mengalami masalah dan problematika dalam kehidupan ini. Dimanapun kita berada, selama masih berhubungan dengan manusia, selama kita masih harus menjalani kehidupan kita di dalam dunia, bahkan kita harus menjaga iman kita hidup benar di hadapan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pasti akan menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Dan karena kebangkitan Yesus Kristus inilah, maka kita tidak punya alasan untuk menyerah dalam kehidupan ini. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58, firman Tuhan berkata, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Inilah kebenaran yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita saat ini. Satu kebenaran yang mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang sudah bangkit, menang atas maut. Yesus itulah yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Sekalipun kita menghadapi banyak masalah, sekalipun kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, sekalipun kita tidak melihat jalan yang terbuka, sekalipun kehidupan kita bagikan telur di ujung tanduk, sekalipun kehidupan kita berada di lembah kekelaman dan bayang-bayang maut sekalipun kehidupan kita seolah-olah tidak berarti, tapi firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, tetap giat melakukan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan? Kita hidup diciptakan oleh Allah, memiliki satu tujuan untuk memuliakan namanya. Maka kita harus terus melakukan tugas dan bagian kita untuk mempermuliakan Allah dengan tubuh ini. Dari perkataan kita, dari perbuatan kita, sikap tingkah laku perbuatan, inilah yang akan menunjukkan bukti cinta kasih kita kepada Tuhan, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak akan pernah ditinggalkan. Yesus akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi sudah jelas sekarang bahwa kebangkitan Yesus memberi kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Saat Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Di ayat 26, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Hal ini dipertanyakan di dalam kehidupan kita saat ini, saat kita memperingati Paskah yang adalah kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan maut. Percayakah kita bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, bahwa Yesus yang akan
memberikan kepada kita kehidupan kekal selama-lamanya, sekalipun kita harus mati atau meninggal dunia secara jasmani, tetapi kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan diterima di rumah Bapa yang kekal, yaitu surga yang mulia. Percayakah engkau akan hal ini? Sore hari ini, mari kita percaya. Sore hari ini, mari kita mengakui bahwa Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, telah mati, dikuburkan, dan telah bangkit kembali. Dan kebangkitannya memberi kita kehidupan yang kekal. Sebagai ayat penutup, 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kebangkitan Yesus memberi kita makna bahwa ada pengharapan yang kekal dalam Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita satu makna bahwa Yesus sudah mengalahkan dosa dan kematian. Sehingga saat kita mengakui dosa dan kesalahan kita minta ampun kepada Tuhan, Yesus Kristus akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bahkan janjinya, supaya kita menang atas kematian, Tuhan akan lakukan. Dan selama kita masih hidup dalam dunia ini, makna kebangkitan Yesus adalah supaya kita tidak menyerah dengan keadaan yang kita hadapi dalam dunia ini. Karena kebangkitannya memberi kita semangat, memberi kita motivasi, memberi kita inspirasi, memberi kita transformasi. Satu kehidupan yang dipenuhi oleh kuasa Allah yang sudah bangkit dan menang atas maut. Dan kehidupan yang kekal selama-lamanya itu menjadi pengharapan kita saat ini, besok, lusa, dan sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sore hari ini. Sekali lagi, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberi kepada kita kehidupan yang kekal selama-lamanya. Mari kita tetap percaya, mari kita tetap setia, mari kita tetap sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, ketaatan, dan kesetiaan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa sore hari ini. Puji Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu yang Kau nyatakan 2000 tahun yang lalu. Kebangkitan Yesus Kristus sebagai anak domba Paskah tidak bisa disangkal lagi. Setiap bukti sudah menunjukkan bahwa memang Engkau memang benar-benar bangkit, memang benar-benar hidup, dan Engkau menyatakan dengan kuasa dan kasih-Mu hingga hari ini bahwa kebangkitan-Mu ini memberi kepada kami suatu janji pengharapan yang pasti, dan kami tidak mau ragu lagi. Kami mau tetap yakin, kami mau tetap percaya kepadamu, dan sekali kami memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami tidak mau meninggalkan kepercayaan kami ini, karena kami memang melihat bahwa Yesus Tuhan adalah satu-satunya Allah, di mana Engkau sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan kami percaya Tuhan, hari ini hari Paskah, kami memperingati akan kebangkitan-Mu dengan iman, dengan percaya, dengan sungguh-sungguh, dan dengan cinta kami akan Tuhan. Mari Roh Kudus, biar sore hari ini saat kami mendengar firman Tuhan ini, iman percaya kami dibangkitkan kembali, kehidupan kami dipulihkan, kehidupan kami yang mulai suam, Tuhan ubahkan menjadi satu kehidupan yang penuh dengan semangat dan gairah yang menyala-nyala dari Roh-Mu Tuhan. Karena kami sadar bahwa kehidupan kami ini, kami harus jalani dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan. Kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja, mujizat-Mu nyata, memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kebangkitan-Mu memberikan hidup yang kekal buat kami yang sungguh-sungguh setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima berkat-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya.
Amin.